Pokoknya ada yang kayak ngeliat aku tuh kayak berhijab terus kayak sholat. Oh, teman-teman ada yang melihat kamu sholat. Aku pengen kayak kumpul sama keluarga aja. Oh, pengen umroh sama keluarga, ketemu ayah, insya Allah ya didoakan. Jawab, Yesus hukum yang terutama ialah dengarkan hai Uli, ya, yang sekarang datang dengan Ibu Maidayana. Beliau adalah Maidayani. Beliau adalah yang punya usaha kuliner ya, di mana si Aprilia bekerja ya, dan juga Ibu siapa? Miftah. Hubungannya dengan Saya keponakannya. Oh, keponakannya Ibu Mei. Kemudian suami Ibu Miftah ya. Sekarang kita akan berbincang-bincang dulu sebelum Apriliani ya. Aprilia Putri Nauli bersahadat ya. Nah, sekarang boleh mulai tanya dulu mungkin dari adik saya Budia mau menanyakan beberapa hal, silakan. Ibu Mei, jadi Mbak April ini udah lama kerja ikut Ibu Mei? baru. Oh, baru ya. Terus Mbak April itu keinginan untuk jadi mu'alaf atau masuk Islam itu dari diri sendiri atau Dari diri aku sendiri. Udah dari lama banget. dari lama banget gitu. Terus cerita ke Ibu Mei gitu. Ya, terus Ibu Mei mencoba memfasilitasi Ibu ya, mencari tahu bagaimana untuk tempat syahadatnya. Jadi Mbak April sudah siap, sudah mengetahui Islam sebelumnya? Belum sama sekali. Jadi misalnya ada teman-temannya yang agamanya Islam atau ada saudara, maksudnya soalnya kadang-kadang ada yang mu'alaf dia udah tahu kehidupan Islam gitu karena saudaranya ada di sekitar temannya, lingkungannya gitu. Tapi kalau Mbak April nggak tahu sama sekali. Tahu dikit-dikit. Tahu dikit-dikit, iya. Ya, berarti sekarang udah berapa usianya Mbak April? Usianya 20 tahun ya. Nah, Ibu Mei kalau boleh tahu, Ibu Mei sendiri kan mu'alaf ya. Nah, Ibu Mei boleh tahu nggak, maaf ini jadi ganti topik. Waktu Ibu Mei sudah sekarang menjalani kehidupan sebagai mu'alaf, apa yang Ibu Mei rasakan? Maksudnya kehidupan Ya, pada awalnya sih saya ya berpindah agama ya cuman status gitu. Setelah berjalannya waktu, mempelajari dengan berjalannya waktu ada permasalahan hidup yang saya hadapi. Pernah saya sampai marah gitu, marah sama Tuhan. ya. Saya marah. Saya merasa saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya kok harus menderita. Tapi alhamdulillahnya saya tidak pernah salah jalan, saya tetap memilih Allah. Ya. Sampai saat ini saya dekatkan diri saya karena saya tahu tidak ada manusia yang benar-benar sejatinya yang bisa dipercaya selain Allah. Udah. Sampai saat ini kepercayaan saya, keyakinan saya hanya Allah yang menjaga saya. Hanya Allah yang memberikan segalanya. Sampai saya berada di sini pun saya tahu ini semua atas izin Allah. Iya. Alhamdulillah ya. Maksudnya menguatkan, semakin kuat. Iya. Tapi memang Bu, nggak cuma mu'alaf ya Bu, semua muslim kan di Al-Quran ada. Kamu jangan berkata sudah beriman kalau belum saya uji gitu. Ada ayatnya Bu. Jadi memang Allah menguji setiap umatnya kan. Cuman cobaan orang kan masing-masing pasti ada Bu. Nggak ada yang nggak ada hidup, nggak ada cobaan. Tinggal gimana kita mensikapi ya. Kalau kita sebagai orang beriman ya pasti semua itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Memang ngomong gampang ya. Saya juga ngadepin masalah juga beberapa kali. Tapi itu kalau kembali ke Allah insya Allah tenang. Karena ujung-ujungnya siapa sih yang punya kuasa? Nanti Allah membolak-balikan hati. Kalau kita ikhlas insya Allah nanti nggak disangka-sangka. Nanti ada kejadian yang nggak terduga-duga gitu loh. Betul, Ibu. Ya, itu
yang kita pikir nggak akan terjadi bisa terjadi. Oh ternyata setelah aku mengalami ini endingnya malah seperti ini. Nah, itu insya Allah ada hikmahnya kok. Gitu. Iya, Cuman tinggal kita sabar nggak? Saya udah menyadari sampai seperti itunya Ibu. Jadi makanya saya bisa sedikit share apa yang saya dapatkan dari kehidupan ini, share sama April, sembari memperkenalkan Allah Kepada April ya. sama April. Ya, apalagi begitu dia menguatkan diri, mau hijrah gitu, ya saya share gitu. Tetap sih saya bilang ke April, yang namanya kita hidup pasti ada cobaan. Kita harus kuat, apalagi kan April masih muda. Ya, April masih muda. Konteksnya dia hijrah bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, karena keinginan sendiri. Itu kan lebih oke gitu, lebih ya masih muda. Jadi ya saya bilang sama April, ya kamu dekatkan diri sama Allah, kamu kenal sama Allah, pasti Allah sayang sama kamu. Nanti kamu mau minta apa aja sama Allah pasti dikasih sama Allah. Insya Allah. Tapi sekarang Ibu lebih tenang ya, maksudnya setelah dengan Islam, Iya. lebih masuk akal lah itu. Karena memang yang saya tahu, yang saya baca, yang saya dengar, yang diturunkan Allah itu agama hanya Islam. Iya. Itu surat ada di Al-Quran. Kalau Quran kan sudah semua, Islam ada di Quran semua. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Al-Quran, sudah jelas. Maaf, agama yang diridhoi Allah adalah Islam, ya, sudah ada di Al-Quran. Apa kita hidup seperti apa dulu, prosesnya seperti apa, dibuat dari apa, kemudian menjadi bayi, menjadi manusia di dunia ini, setelah itu akan kemana, semua jelas dalam Quran ya, akan ke surga atau kembali kepada penciptanya, nanti masuk ke surga atau ke neraka. Jadi semuanya sudah ada, aturan-aturannya juga sudah jelas ya, tidak boleh judi, tidak boleh zina ya, tidak boleh minuman keras ya, jadi banyak sekali semua sudah tertulis. Artinya aturan-aturan itu mengatur dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Nah, tinggal kita berusaha semaksimal mungkin, seberapa banyak bisa kita ikuti aturannya. Ya maunya semua, tapi manusia pasti ada halangan-halangan. Tapi yang penting Allah melihat usaha kita. Ya, sekarang saya ke Mbak April ya. Nah, saya tadi lupa cerita kepada pemirsa sahabat Ayah Sofia. Mbak April ini sebetulnya juga dalam rangka mencari ayah ya. Mbak April ini waktu kecil waktu lahir ya, waktu ditinggal ibu umur berapa? Umur 7 tahun. Oh iya, Mbak April ini orang tuanya sudah berpisah sejak dia kecil ya, sejak dia bayi ya, ya kan? Kemudian ayahnya menikah lagi entah kemana, dia dibesarkan oleh ibunya yang beragama Kristen. Kemudian ibunya meninggal pada saat dia usia 7 tahun. Sehingga sejak itu Mbak April tidak punya siapa-siapa kecuali ikut abang sepupu ya. Iya, ikut saudara-saudaranya. Nah, jadi sekarang Mbak April pun tidak tahu ayahnya itu namanya siapa. Fotonya ada nggak? Nggak ada. Fotonya tidak ada, jadi sulit ya kita melacak. Kalau misalnya ada fotonya mungkin kita bisa membantu, tapi semoga siapa tahu kalau Allah mengizinkan di antara pemirsa di sini ada bapaknya, mungkin pas melihat ini adalah putri bapak yang bernama Aprilia Putri Nauli, yang dulu ditinggal sejak masih bayi ya, masih kecil ya. Iya. Jadi kecil, masih bayi lah, belum. Jadi sampai dia pun tidak tahu wajah ayahnya seperti apa. Semoga entah itu ayahnya, entah itu saudara ayahnya yang ingat nama anaknya ya. Misalkan kalau kakak, kalau dia tantenya atau omnya kan ingat nih bahwa kakaknya ini pernah menikah ya, dan punya anak namanya Aprilia Putri Nauli. Semoga ada
Allah mengizinkan untuk Aprilia bertemu dengan ayahnya yang sampai sekarang dia tidak tahu seperti apa sih wajah ayahnya itu, namanya siapapun tidak tahu. Jadi kami tidak bisa melacak. Kalau ada foto dan namanya kan kita bisa melacak di sosmed ya. Siapa tahu bisa bertemu dengan ayahnya nanti ya. Nah, tapi kita doakan saja semoga bisa bertemu. Ya April. Nama ibunya bisa membantu. Nama ibunya siapa? Namanya Heriawati Sitinjak. Oh iya, nama ibu Mbak Aprilia ini Heriawati Sitinjak. Ya, Sitinjak. Jadi Heriawati Sitinjak. Mungkin Sitinjak ya. Heriawati Sitinjak. Ya, Dia orang Batak. Ya, Heriawati Sitinjak dia marga dari salah satu nama marga Batak. Siapa tahu pas acara pernikahan siapapun yang kenal dengan ayahnya Aprilia kan pasti tahu nama istrinya yang bernama Heriawati Sitinjak. Nah, coba siapa tahu bisa menghubungi ayah Aprilia sehingga bisa bertemu dengan Aprilia ya. Ini kita doa bersama-sama, doakan semoga Aprilia bisa bertemu dengan ayahnya. Amin. Nanti Aprilia insya Allah kan ada proses syahadat ya, nanti kita akan saksikan bersama. Nah ini April sudah tahu nggak konsekuensinya nanti kalau udah masuk Islam, harus mengerjakan sholat, nggak boleh makan ini, nggak boleh itu, puasa, segala macam ya. Maksudnya mungkin di agama sebelumnya kan nggak terlalu ribet gitu ya, kan biasanya kalau mu'alaf itu yang awal-awal berat kejalanan sholatnya itu ya, apalagi subuh bangun gitu, terus 5 kali sehari. Nah gitu April udah ada gambaran ya, sudah siap ya dengan konsekuensi ya. Ya itu nanti kalau belajar sholatnya gampang di YouTube bisa, terus kita nanti kasih buku tuntunannya juga. Tolong sama ibu. Diajarin juga sama Ibu Mia. Kalau waktunya sholat ya, saya lagi mau bikin orderan. Iya. Ibu, sholat. Jadi dia. Ibu, sholat. Ibu, sholat. Saya lagi datang pulang. Oh ya udah, tidur. Jadi kalau untuk sholat, Iya insya Allah dia udah tahu sholat. waktu-waktunya. Tinggal ngafalin bacaannya ya. Baguslah alhamdulillah ya, semoga nanti April ada ini nggak ada kan pertanyaan gitu kan, sekarang udah mantep ya, maksudnya untuk usia semuda April itu kan luar biasa ya, sudah mematapkan diri gitu, memutuskan untuk masuk Islam. Nah itu boleh tahu nggak April kok apa sih yang melatar belakangi kok April mantep banget mau jadi Muslim? Aku tuh kayak minta sama Tuhan kayak kasih percepat kayak Dipercepat. iya, minta jawabannya. Dan aku nggak tahu kalau misalnya secepat ini gitu. Oh iya. Terus ada yang ketemu orang baik terus Jadi dipermudah lah ya, prosesnya dipermudah. Ya syukur. Terus April punya cita-cita nggak? Maksudnya nggak usah berkaitan dengan Islam dulu deh. April pengennya jadi apa gitu? Gedenya, ya keinginannya pengen apa gitu? Nggak pengen yang aneh-aneh. Aku pengen kayak kumpul sama keluarga aja. Oh, pengen umroh sama keluarga, ketemu ayah, insya Allah ya didoakan. Semoga nanti yang pemirsa yang mendengar dari nama ibunya nyambung ketemu ayahnya gitu. Walaupun ayahnya berarti beda agama. Ayahnya Muslim. Oh, ayahnya Muslim justru. Dia masuk Islam setelah tadinya sih ikut ayahnya. Jadi tadi makin ceritanya kurang lengkap ya. Jadi ayahnya kan Muslim, jadi dia waktu kecil ikut ayahnya, tapi kan masih kecil sekali. Iya. Setelah pisah ayahnya menikah lagi entah kemana, dia ikut ibunya sehingga menjadi Kristen. Tapi ibunya meninggal di usia 7 tahun sehingga dia kan tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ya. Di situ setelah 7 tahun itu nggak ada ibu, masih menjalankan ibadah Kristen apa enggak? Dulu sampai masih ke gereja. Masih sampai umur berapa ke gereja? Umur 16. Tapi umur 16 masih ke gereja. Gerejanya di mana? Di Jakarta Utara. Namanya? GBI Mawar Saron. Oh, GBI Mawar Saron ya. Iya. GBI Mawar Saron ya, tahu. Nah, terus sudah sejak itu, setelah itu nggak pernah ke gereja lagi. Enggak. Apa yang membuat Aprilia jadi tidak mau ke gereja sejak itu, tidak ada keinginan, kira-kira apa? Dulu mungkin aku sibuk kerja terus kayak nggak sempet
ke gereja. Waktu itu sibuk kerja, kan gereja hari Minggu. Iya, aku dulu tuh kalau kerja itu Minggu juga kerja. Oh, Minggu juga kerja. Jadi karena kesibukan tidak sempat lagi ke gereja. Jadi sudah lama tidak ke gereja. Tapi belum ada keinginan masuk Islam kan waktu itu? Waktu itu belum. Belum kepikiran. Nah, mulai kepikiran untuk memeluk agama Islam ini mulai kapan? Umur 19 tahun. Umur 19 tahun. Umur 19. Yang membuat keinginan itu timbul apa? Melihat apa kira-kira? Oh ya, kok aku pengen masuk Islam. Itu kira-kira apa? Mimpi atau mimpi Banyak ayah? sih yang bilang kayak ada pokoknya ada yang kayak ngeliat aku tuh kayak berhijab terus kayak sholat. Oh, teman-teman ada yang melihat kamu sholat, teman-teman ada yang melihat kamu berhijab gitu. Iya. Oh, jadi teman-teman sudah melihat dulu sesuatu yang akan terjadi pada Aprilia. Tapi Aprilia nggak merasakan itu? Dulu belum. Belum? Iya. Nah, terus mulai merasakan setelah teman-teman ngomong begitu? Enggak. Pokoknya kayak ada mimpi lah. Gitu. Oh, mimpi. Jadi dimimpiin kan? Iya. Aprilia. Sering nggak mimpi itu datang? Sering. Sering. Mimpinya apa? Kayak pokoknya menyetujui aku tuh kayak bisa masuk gitu Islam. Dalam mimpimu kamu seorang muslim gitu. Iya. Berarti ada mimpi ya, seolah-olah mimpi itu April itu sudah menjadi Islam ya, dan itu lama-lama terpikir ya, sehingga keinginan itu timbul. Apalagi setelah ketemu Bu Mei ya, Bu Mei Dayani yang banyak membimbing April ya. Iya Bu ya, selama ini kan. Tapi saya memang kasih pandangan, tapi tetap saya itu juga ini bilang April kalau mau sesuatu itu harus ridhonya Allah. Jadi kamu tanya dulu sama Allah. Kalau memang iya, dimudahkan sama Allah. Ya ternyata ya Allah mudahkan. Ya jadi artinya iya. Ya kan? Kan karena saya bilang kalau memang benar, ya kan? Kalau memang benar Allah mudahkan. Ternyata semudah ini. Artinya memang iya. Karena kalau kita sudah yakin ya sama Allah, ya udah. Iya, pertolongan. Iya. Sebentar, April tahu nggak bedanya Islam sama Kristen? Untuk Tuhan dulu dalam agama Kristen, Tuhan April siapa? Di Islam. Di Kristen. Di Kristen Tuhan Yesus. Siapa lagi? Yesus aja. Yesus saja. Kalau Allah Bapa? Allah Bapa Tuhan kita. Terus Roh Kudus? Roh Kudus. Roh Kudus, Allah Bapa, Yesus. Tuhan April yang mana waktu itu? Tuhan Allah Bapa. Tuhan Allah Yesus. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Jadi 3 ya? Kalau Roh Kudus itu Katolik, aku bukan Katolik. Enggak, kalau Kristen tetap ada Roh Kudus. Trinitas, 3 yang tunggal. 3 dalam satu pribadi. Kalau kepercayaan Kristen, Allah, Yesus, Roh Kudus, ketiganya dalam satu pribadi. Kalau Katolik ada Trinity. Kalau Katolik ada lagi Bunda Maria. Bunda Maria itu menghormati manusia-manusia suci seperti para santo dan Bunda Maria. Ya, itu ya mungkin yang sedikit kurang ya, maklum lah, karena kan dia jemaat biasanya mendengarkan masih kecil ya, masih 16 tahun, belum terlalu memahami. Kalau Ibu siapa Bu? Ya Bu, kebetulan kalau saya keponakannya suaminya dari Tante Mai. Oh iya. Iya. Ibu katanya punya yayasan yang mau disampaikan di sini. Saya punya yayasan Yatim dan Duafa. Yatim dan Duafa di daerah mana? Di daerah Pondok Pucung. Pondok Pucung. Kebetulan hari ini Pondok Aren ya Bu ya. Pondok Aren. Kebetulan saat ini kami lagi membangun untuk satu kelas rumah Quran untuk kelas khusus ya Bu ya. Cuma baru perencanaan kami baru satu kelas. Kebetulan ustazahnya udah ada, ya minta doanya aja dari semua. Namanya apa? Yayasan Ashabul Jannah Sahabat Surga Bu. Oh, Ashabul Jannah, ya Ashabul Jannah artinya sahabat surga. Iya. Benar. Kemudian sudah ada murid-murid yang murid-muridnya masih murid lepas Bu. belum ada yang mondok di situ. Belum ada yang mondok. Belum ada yang di tempat. Ada di tempat ya. Yayasan Yatim Piatu ini sudah ada juga anak-anak yang di sana? Sudah ada, tapi masih pembiayaan aja Bu.
pembiayaan lepas ya, masih belum ada yang menetap ya. Iya, karena memang belum ada tempat juga. Ya. Di Pondok Aren ya Bu ya. Pondok Aren. Ashabul Jannah ya. Ashabul Jannah, sahabat surga. Sahabat surga. Mudah-mudahan kami kapan-kapan bisa berkunjung. Alhamdulillah siap Bu. Kami ada program juga sunat gratis ya untuk para mu'alaf. Masya Allah ya. Jadi bisa nanti para mu'alaf. Cuma para mu'alaf. Ya nanti kalau yang butuh bisa kami mintakan juga, karena kami kerjasama dengan Rumah Sakit Sunat Mahdian ya, Rumah sakit Hitan, RS Hitan Mahdian, khusus memang rumah sakit itu untuk Hitan. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya sedikit sebelum syahadat ya. Mbak April. Mbak April. Jadi Mbak Aprilnya benar-benar sudah mantap ya. Tidak ada yang memaksa ya? Enggak ada. Oke, nanti berarti harus siap untuk sholat dan sebagainya ya. Untuk puasa, sudah pernah nyoba puasa belum? Udah pernah. Sudah pernah? Sudah pernah. Selesai puasanya? Sampai maghrib. Sampai maghrib? Iya. Sampai maghrib. Sudah pernah nyoba sholat belum? Kalau dulu pernah. Di masjid? Iya. Itu tahun berapa? Itu udah lama banget. Aku dulu juga pernah diajar ngaji. Oh, belajar ngaji juga pernah. Tapi tetap ke gereja gitu? Enggak. Itu kayak masih bolong-bolong kalau. Oh, masih bolong-bolong ya. Baik, syahadatkan ya. Nih, ya. Jadi ini yang menyaksikan semua ada Ibu Medayani, Ibu siapa? Miftah Rojana, Bapak Ahmad dan juga teman-temannya yang menyaksikan. Sekarang yang ngantar cukup banyak ini, dan kita berharap semoga setelah syahadat ini juga bisa bertemu dengan ayah kandung yang sangat dirindui, karena tidak pernah melihat wajahnya ya sama sekali. Bisa pegang tangan saya? Aprilia, apakah ada yang memaksa Aprilia untuk masuk Islam? Tidak ada. Ada yang mengiming-imingi supaya dapat pekerjaan kemudian masuk Islam. Kamu masuk Islam tapi saya kasih kerjaan untuk masuk Islam, ada nggak? Nggak ada. Semua dari hati nurani Aprilia sendiri. Tidak benar-benar ikhlas. Nanti setelah menjadi Islam bersedia untuk sholat 5 waktu, untuk puasa dan menjalankan semua perintah Islam, bersedia taat kepada aturan Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, bersedia. Baik, sekarang kita mulai syahadat. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sah ya? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Sayang. Selamat ya Dek, selamat ketemu ayah ya Dek ya. Tisu. Alhamdulillah. Ambilkan tisu. Ya, tisu. Allah semoga dimudahkan jalan sama Allah untuk ketemu ayah kandungnya ya. Amin. Terima kasih ya. Para sahabat Ayah Sofia, sampai ini benar-benar sahabat yang mengharukan ya, menguras air mata ya, karena memang kisahnya sedih ya, karena Mbak Aprilia ini sangat merindukan bertemu ayahnya, ayahnya yang belum pernah dia lihat wajahnya ya, belum punya fotonya, tidak tahu namanya, hanya tahu nama ibunya dan ibunya saja ya, dan namanya sendiri. Tapi semoga Allah meridhoi Aprilia untuk bertemu dengan ayah yang sangat dirindukan. Saya yakin dari sekian ribu penonton Ayah Sofia, ada yang mungkin mengenal ayah dari Aprilia ya, entah melalui nama ibunya, melalui nama Aprilia sendiri ya. Setelah bersyahadat, bagaimana rasanya Aprilia? Sudah lega? Sudah lega ya. Sudah menjadi saudara kami sesama muslim, menjadi saudara seiman ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan surga jannah ya, surga yang
kita semua akan mendapatkan surga, baik Aprilia ataupun semua yang menyaksikan di sini. Kita mohon Ustadz Ipung untuk mendoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jikalau memang sekiranya kami memang lapar, tentulah Engkau yang akan berikan makanan untuk kami. Jikalau sekiranya kami membutuhkan pakaian, maka tentulah Engkau yang akan berikan pakaian untuk kami. Jikalau sekiranya kami membutuhkan penghidupan, maka Engkaulah yang akan berikan rezeki untuk kami. Maka dari itu ya Allah, kami minta pertolongan kepada Engkau agar Engkau mudahkan seluruh urusan kami semuanya ya Allah, dan Engkau berikan pertolongan senantiasa untuk kehidupan kami ya Allah, dan Engkau lapangkan rezeki untuk kami, rezeki yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang Engkau mudahkan ya Allah, tanpa perlu kami bekerja keras ya Allah ya Rabb. Pada sore hari ini kami mendapatkan saudari baru, keluarga baru untuk kami, Ananda Aprilia. Semoga Engkau jadikan ia sebagai pribadi yang muslimah, yang istiqamah. Semoga Engkau jadikan ia sebagai anak yang salehah, anak yang senantiasa Engkau ampuni, Engkau selamatkan, dan Engkau berkahi ya Allah dalam kehidupannya, dan Engkau berikan masa depan untuknya, masa depan yang cerah, secerah matahari terbit ya Allah ya Rabb. Semoga Engkau karuniakan kami semuanya, Engkau jadikan kami semuanya untuk rumah tangga kami semuanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Engkau jadikan kami, keluarga kami semuanya ini yang hadir di sini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau bangunkan untuk kami rumah di syurga ya Allah, rumah di syurga ya Allah, rumah di syurga, dan Engkau kumpulkan kami bersama orang-orang saleh, bersama para nabi dan rasul, bersama orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka keduanya mencintai kami, menyayangi kami sejak kecil. Ya Rabb, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sahabat Ayah Sofia, acara pensahadatan untuk saudara baru kita Aprilia Putri Nauli telah selesai. Semoga beliau istiqomah dan membawa berkah bagi kita semua, dan semoga insya Allah beliau akan ditemukan dengan ayah yang sangat dirindukannya. Setelah acara ini semoga Allah memberikan kemudahan Aprilia untuk bertemu dengan ayah kandungnya yang tidak pernah dia lihat sejak dia kecil ya, karena masih bayi waktu ditinggal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda sudah kembali pulang ke Islam, kembali pulang ke Islam, kembali kepada ajaran para nabi dan rasul. Ananda bukan masuk Islam, tapi Ananda pulang kembali ke Islam sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak zaman dahulu kala. Ananda sudah tahu perbedaan terbesar antara Islam dan Kristen? Belum tahu. Perbedaan terbesar antara Islam dan Kristen itu ada pada Tuhannya. Ya, Kristen itu menyekutukan Tuhan, Islam itu hanya mengesakan Tuhan. Sebenarnya kata-kata esa, ahad, satu, itu hanya Islam yang mengaplikasikan. Sedangkan Kristen itu sampai sekarang belum final berapa jumlah Tuhannya. Coba Ananda saya tanya, dulu masih di Kristen,
Berapa jumlah Tuhan Ananda? Saya cuma 2. Kenapa? Cuma 2. Siapa? Tuhan Yesus sama Bapa. Tuhan Yesus sama Bapa. Nah, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, ya kan? Iya. Yang bilang 1 juga ada, tapi begitu ditanya 1 siapa aja? Jawabnya 3 gitu kan? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ada yang bilang cuma 2, Yesus sama Bapa. Sama Allah Bapa, kan begitu. Nah, sampai sekarang belum final berapa Tuhannya Kristen. Tapi kalau Islam jelas, berapa Tuhannya Islam? 1, siapa? Allah, begitu. Ya Allah Bapa itu, Allahnya Israel, Allahnya negeri Mekah, Allah kita semuanya, begitu. Dulu di Kristen, Allah Bapa itu lebih tinggi mana? Allah Bapa sama Yesus Kristus? Allah Bapa. Lebih tinggi Allah Bapa. Nah, kalau Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai nabi. Enggak, maksudnya di Kristen dulu, kan Tuhannya katanya ada 2. Iya. Ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini, kali ini Allah ini sebagai Bapa. Kalau Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan juga. Sebagai Tuhan juga, sebagai apa? Anak ya? Iya, anak. Sebagai anak. Cuman kalau kita berdasarkan kepada Alkitab ini, semuanya itu batal. Karena panduan yang bisa kita jadikan sebagai panduan ini, ya Alkitab ini untuk orang Kristen. Tapi orang Kristen ini selalu tidak berdasar pada Alkitab ini. Nah, contoh. Apakah benar jumlah Tuhannya orang Kristen itu 2 atau 3 atau 1? Mana yang benar? Yang benar, Mbak bisa buka ini? Bisa. Tapi ini tidak ada ini, Bunda Eti. Tidak ada ayat-ayatnya, tidak ada penomorannya, Bunda Eti. Saya bukakan ya. Mbak punya HP nggak? Nggak punya. Nggak punya. Itu kuno sih. Iya. Lama banget. Tak bukakan ya, tak carikan aja ya. Selama ini bisa buka Alkitab? Bisa. Bisa. Oh, buka Markus 12:29. Markus pasal 12 ayatnya 29. Bisa kok, pinter ya. Nah, ini pinter kok. Markus pasal 12 ayatnya 29. Markus 12. Iya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkan, hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yesus ditanya, ya, Yesus ditanya, wahai Yesus, hukum terutama itu apa? Yesus kan menjawab di situ, hukum terutama itu ialah, kata Yesus ya, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Esa berapa? 1. Aslinya bahasanya begini, Ibrani. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad itu 1 artinya. Ahad, bahasa Arab itu Ahad, itu bahasa Hebrew artinya Echad, 1. Berapa berarti jumlah Tuhan? 1. Dan Yesus punya Tuhan kan di situ. Yesus kan tidak bilang begini, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian adalah aku. Enggak kan? Enggak. Coba apa yang katakan Yesus tadi? Hukum terutama itu ialah dengarkanlah hai orang Israel. Hukum Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Kata Yesus, Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan itu Esa. Berarti Yesus punya Tuhan. Namanya siapa? Esa. Namanya Allah. Allah itu Esa. Allah itu 1. Ahad ya. Echad. Baik. Sekarang ada Allah Bapa. Ada Yesus Kristus sebagai anak katanya ya. Nah, Allah Bapa itu apakah Bapaknya Yesus saja atau Bapak kita semuanya? Yang benar Allah Bapa itu Bapak kita semuanya, bukan Bapaknya Yesus saja. Coba buka di Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergi
kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, kata Yesus, aku akan pergi, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Allah Bapa itu bukan hanya Bapaknya Yesus, tapi Bapak kita semuanya. Bapak Mbak April ya, Bapaknya saya, Bapak kita semuanya. Itu Yesus menyebut Bapak itu karena ingin penyebutan yang dekat kepada Tuhan, kepada Allah, sehingga dia menyebut Bapak. Itu sebutan sayang, sebutan kata sayang Yesus kepada Tuhannya. Oke. Sekarang Yesus itu sebenarnya kalau dari ayat-ayat itu kita bisa tahu, sebenarnya Yesus Kristus itu adalah nabi. Dia bukan Tuhan, ya kan? Dia bukan Allah itu sendiri. Karena Allah dan Yesus beda. Yesus dan Allah beda. Kalau Yesus disebut sebagai anak, lalu karena sebutan anak Allah itu lalu dia disebut sebagai Tuhan, itu batal juga di Bible. Ada ayatnya Mbak, di Bible itu ayatnya ada di Lukas pasal 3 ayat 38. Lukas, atau Mbak kalau bingung ini aja, Lukas ini, Lukas pasal 3 ayatnya 38. Lukas ayat berapa? Lukas pasal 3 ayatnya 38. Pinter kok Bunda Eti, pinter kok. Buka Bible cepet, walaupun yang Bible nggak ada panduannya itu cepet dia. Tadi walaupun tanpa ada ininya cepet. Lukas pasal 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Adam itu juga anak Allah, bukan hanya Yesus Kristus alaihissalam anak Allah. Adam itu juga anak Allah. Nah, para nabi itu yang lain juga anak Allah. Jadi bukan hanya Yesus yang anak Allah. Sehingga kalau misalnya gara-gara Yesus disebut sebagai anak Allah, lalu dia mendapatkan jabatan sebagai Tuhan juga, maka tidak bisa. Justru Adam yang jauh lebih berhak untuk disebut sebagai Tuhan, karena dia juga anak Allah dan lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Yesus kan lahir tanpa ayah saja kan. Adam lebih hebat, dia lebih berkapasitas, dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, sehingga Yesus Kristus itu kedudukannya dia hanyalah seorang nabi dan rasul, dan dia seperti para nabi dan rasul yang lainnya. Dia hanyalah manusia biasa. Nanti kapan-kapan next saya akan sampaikan kisah-kisah yang lain tentang Yesus Kristus, yang siapa beliau sebenarnya dan seterusnya. Karena ini adzan maghrib,